Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hari ini saya ingin membahas tentang materi baris dan deret aritmatika. Untuk kalian yang sudah di SMA, pasti sudah pernah mendengar baris dan deret aritmatika di SMP ya. Kita akan bahas kembali, oke? Baris aritmatika, kita mulai dari baris aritmatika. Pernah melihat sebuah gedung pertunjukan yang punya kursi seperti ini bentuknya? Jadi dia makin ke belakang makin tinggi dan makin lebar. Nah, perbedaan jumlah kursi ini dapat kita jadikan sebuah materi tentang baris dan deret aritmatika. Gimana tuh? Kayak gini, misalnya saya buat permisalan ya. Misalnya di urutan pertama, di bangku urutan pertama itu jumlah kursinya ada 20 kursi. Itu ya, ini permisalan dari saya. Di baris kedua, kita misalnya beda 4 kursi, jadi 24 kursi. Nah, di baris ketiga 28 kursi dan seterusnya ya. Seperti itu. Maka ini dapat kita jadikan sebuah barisan aritmatika. Jadinya seperti ini, 20 24, 28, kalau kita lanjutin jadi 32 dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, kita mulai dari apa sih 20 ini? Kita mulai dari satu persatu ya, kita kupas ya. 20 itu adalah suku ke-1 atau U1. U1 itu bisa juga kita sebut sebagai A. Seperti ini ya. Suku kedua atau U2 itu adalah 24. Nah, 28 adalah U3. 32 adalah U4. Nah, sekarang antara 1 dan 2 suku ini memiliki perbedaan atau selisih. Selisihnya adalah ditambah 4. Ditambah 4 ya. Nah, selisih ini dalam bahasa baris dan deret aritmatika itu adalah dinamakan sebagai beda yang dilambangkan B. Seperti itu. Sampai sini paham ya perbedaannya beda dan suku pertama? Oke. Maka kita dapat simpulkan menjadi suku pertama itu sama dengan 20. Suku kedua sama dengan saya tulis dulu nih, 20 itu A kan ya, suku pertama. Nah, suku kedua 24. 24 itu kita bisa tulis 20 ditambah 4, seperti itu ya. Nah, U3 itu adalah 28. Kalau kita tuliskan 20 ditambah 4 ditambah 4, seperti ini ya. Dan seterusnya. Nah, kalau kita tuliskan dalam A dan B, maka ini adalah A ditambah B. Nah, kemudian yang U3 A ditambah B-nya ada 2 nih, 4 tambah 4 berarti 2B. Begitupun seterusnya sampai kita bisa menjadikan rumus umumnya. Rumus umumnya berarti kalau kita analisis, ini U3 di sini jadi 2 ya. Nah, saat N-nya 3, si B-nya menjadi 2 kali. Maka bisa kita tuliskan bahwa, kita simpulkan bahwa UN adalah A ditambah N-1B gitu ya. Jadi jika N-nya 3 maka bedanya ada 2, maka N dikurang 1 gitu kan ya. Di saat N-nya 2 maka B-nya 1. Nah, ini menjadi sebuah rumus umum dari baris aritmatika. Saya ambil contoh berdasarkan masalah kursi pada gedung pertunjukan di atas. Maksudnya yang tadi, hitunglah banyak kursi pada baris ke-20. Nah, saya tulisin dulu nih. Barisannya 20, 24, 28, 32 dan seterusnya seperti itu ya. Maka diketahui A-nya adalah 20, B-nya adalah 4 gitu ya. Yang ditanya adalah U20. Nah, maka jawabannya adalah UN sama dengan A plus N-1B. Ini kan rumusnya ya. Maka kalau U20 maka A-nya adalah 20 iya betul ya. A-nya 20, N-nya 20 dikurang 1, bedanya 4. Maka hasilnya adalah 20 ditambah 19 dikali 4. 20 ditambah 76. Maka hasilnya adalah 96 kursi.
kursi. Seperti itu. Mudah ya? Berarti di baris ke-20 ada 96 kursi. Saya lanjut, saya punya contoh lain, contoh jenis lain. Diketahui sebuah baris aritmatika dengan suku ke-39 dan suku ke-618. Tentukan rumusnya, rumus suku ke N. Maka saya buat dulu ya. Diketahui U3 sama dengan 9, kemudian U6 sama dengan 18. Yang ditanya adalah rumus dari UN. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Saya mulai dari sini ya. Saya ingatkan dulu nih, rumusnya UN sama dengan A plus N dikurang 1B. Maka kalau U3 itu A ditambah 3 dikurang 1B. Tahu sama dengan A plus 2B. Sama dengan berapa U3-nya? U3-nya adalah 9. Kemudian satu lagi U6. A ditambah 6 dikurang 1B. Maka A ditambah 5B sama dengan 18. Sampai di sini kita eliminasi. Nah, ini 1 saya anggap, yang ini persamaan 2. Eliminasi 1 dan 2. Itu ya. Maka A plus 2B sama dengan 9, bawahnya A plus 5B sama dengan 18. Kita kurang. A habis, 2A dikurang 5B, 3B, 9 dikurang 18 minus 9. Maka B sama dengan, ini minus 3. Minus 9 dibagi minus 3, B sama dengan 3. Dapat persamaan ketiga. Selanjutnya kita substitusi 3 ke 1. Nah, ini maksudnya adalah kita masukkan 3 ke 1, B-nya 3 ke 1. Berarti satunya adalah A plus 2B sama dengan 9. A plus B-nya kan 3 ya, 2 kali 3 sama dengan 9. Maka A plus 6 sama dengan 9. A sama dengan 9 dikurang 6. A sama dengan 3. Maka UN sama dengan A plus N dikurang 1B. A-nya berapa? A-nya 3 ditambah N dikurang 1B. Maka 3 ditambah, B-nya adalah 3. Maaf, B-nya 3. Maka hasilnya 3 ditambah 3N dikurang 3. Nah, kemana lagi saya? Mohon maaf lahir dan batin ya. Saya lari ke sini. Maka UN sama dengan 3-nya habis kan ya, berarti 3N. Nah, ini adalah hasilnya. Maka UN-nya adalah 3N. Sampai di sini semoga kalian paham. Saya punya satu contoh terakhir. Contoh yang ketiga. Diketahui Rudi menabung di bank dengan selisih kenaikan nominal uang yang ditabung antar bulan tetap. Berarti B. Selisihnya tetap. Berarti itu B ya, aritmatika. Jika bulan kelima nominal uang yang ditabung adalah 70.000, maka saya bisa tulis ini. Diketahui U5 sama dengan 70.000. Kemudian pada bulan ke-9 menabung sebesar 90.000. U9 sama dengan 90.000. Maka pertanyaannya yang ditanya adalah A. Selisih nominal uang. Berarti itu yang ditanya adalah bedanya atau B-nya. Yang B, tentukan berapa uang yang ditabung Rudi pertama kali. Berarti A-nya atau suku pertamanya. Seperti itu ya. Saya coba jawab untuk yang A dulu. Maka caranya adalah kita seperti tadi, U5 itu berarti A plus, berarti A-nya itu adalah A plus 4B sama dengan 70.000 gitu kan ya. Yang U9 sama dengan A plus 8B sama dengan 90.000. Nah, kita eliminasi. Nah, berarti A plus 4B sama dengan 70.000. A plus 8B sama dengan 90.000. Dikurang hasilnya adalah min 4B sama dengan 20.000. Maka min 20.000, maka B adalah 5.000 ya.
Nah, kemudian kita substitusikan 5.000 ke A plus 4B sama dengan 70.000. Maka A plus 4 kali 5.000 sama dengan 70.000. Maka A plus 20.000 sama dengan 70.000. Maka A sama dengan 70.000 dikurang 20.000 sama dengan 50.000. Nah, ini adalah A-nya atau suku pertamanya atau tabungan awalnya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf ada festival Muharram jadi agak berisik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.